kita itu dari bulan Januari ya, setelah wave itu turun, itu udah naik lagi sebenarnya, apalagi menuju Lebaran. Jadi kita sangat optimis. Anda lihat di sini ya, okupansi daripada hunian kamar itu udah naik. Tahun lalu saja sudah hampir 40%. Full-nya itu 59%. Jadi cuma beda 20% nasional loh ya, gitu loh. Tapi beberapa segmen itu jauh lebih cepat pemulihannya di sana. Jadi travel nginep di hotel tetap diminati oleh konsumen di sana. Ya, kalau Anda lihat sini beberapa data ya dari teman kita di Bank Mandiri, di sana Anda lihat semuanya go back to normal di sini. Go back to mall. Kalau Anda lihat di sini ya, bentar nih. Ya, makan luar, semua makan luar di sini. Maupun yang fast food lah, yang specialty lokal semua kembali lagi gitu istilahnya ya. Nah, ini dia. Apakah kota tertentu, Pak? Enggak, hampir semua kota itu naik semua. Jadi orang nggak bisa tinggal di rumah lama-lama, work from home dan macam-macam seperti itu. Tetap sosialisasi dan macam-macam. Tetapi sekali lagi, pakailah masker, jaga jarak, ya harus jalan di sana. Makanya ketika kita masuk 2021 ini, saya optimis banget, teman-teman dari retail optimis. Ya, bisa terkendali. Kemarin tuh bagus sekali bulan Januari Februari tuh menghandle ledakan bulan Desember kemarin dan cepat sekali ya Jakarta apalagi. Nah, Q2 saya mengantisipasi ini pertumbuhan bagus nih. Q2 di sana karena ada lebaran. Nah, Q3 lah kita tahu setelah lebaran pasti merah gitu ya. Kita berangkat lagi kuning, hijau baru jalan lagi di sana. Nah, jadi kita sangat optimis di sana. Apalagi melihat beberapa data ya dari Nielsen di sini Anda lihat jadi sudah kelihatan pemulihan gitu loh di awal tahun ya. Jadi makanya kita senang banget gitu loh. Bahkan dari Bloomberg itu mengantisipasi pertumbuhan ekonomi kita Q2 tuh 6,7%. Wow gitu loh. Buat saya kenceng itu ya 6,7, nanti Q3 6%. Ini rencana awal kita gitu loh bahwa pertumbuhan tuh akan mulai bagus ke depan di sana dan kita harus maintain ya. Nah, sebelum mudik kebetulan saya diminta TV One naik ya, minta pendapat di sana, ada Ketua Perindo Pak Roy juga demikian. Pak Roy minta bisa mudik. Saya bilang tidak bisa mudik karena kita belajar dari yaitu Desember kemarin ledakan gitu loh istilahnya ya. Dari reporter juga demikian, selalu mengingatkan ada ledakan kemarin Pak, hati-hati. Ya, saya juga bilang demikian, jangan mudik, barangnya dibeli tetap karena ada THR kan uang, beli lantas kirim aja online gitu istilahnya ya. Ternyata diketatin tetap mungkin banyak sekali yang lolos, tetap aja ya bisa lolos di sana. Inilah yang terjadi, ledakannya besarnya luar biasa karena virusnya beda lagi sekarang ya, yang cepat bisa nular yaitu namanya Delta di sini gitu loh. Akibatnya seperti sekarang gitu loh. Jadi apa ini dampaknya? Waduh, dahsyat banget Bapak Ibu. Ini yang namanya Delta ini kenaikannya tuh eksponensial, jadi nggak main-main, nggak seperti yang Desember. Jadi kecepatan penularannya tuh dahsyat banget, satu orang nularin 5, Bapak Ibu. Anda bayangkan, ya seperti itu. Nah, Anda lihat di sini fatality rate-nya juga tinggi di sini, gitu loh. Karena apa? Nggak ketulungan, ya semua harus isoman, nggak ada rumah sakit, semua seperti itu, gitu loh. Baik, Bapak Ibu. So intinya ini dia, ya. Penuh rumah sakit di sana. Jadi semua fokus uang pemerintah, lantas juga fasilitas itu fokus ke arah kesehatan akhirnya mau nggak mau. Jadi komersial kita berantakan lagi di sini, gitu loh ya. Jadi diciptakanlah lockdown baru di sini. Wah, ternyata lockdown kita sangat efektif ya, terutama untuk Jakarta saat ini. Jawa Bali sedang bekerja. Mudah-mudahan nanti ini dia, kita harus bantu teman-teman yang ada di luar Jawa Bali. Harus bantu karena mereka juga sangat-sangat berat di sini ya. Kita alami di Jawa di sini. Nah, ini yang saya prediksi untuk 2021 habis Lebaran turun. Ternyata Lebarannya setelah Lebaran ledakan ternyata yaitu Juni kita sudah turunnya drastisnya luar biasa karena sudah ada di lockdown di sana gitu istilahnya. Jadi PKKM udah ada yang keempat sekarang. Terus plus harus bayar lagi uang sekolah. Jadi berat banget ya untuk yang Q3 terutama ini nanti sebentar lagi. Kemarin tuh saya prediksi dengan kejadian begini, wah ini nggak dapat nih 6,7. Bahkan saya prediksi dengan level, saya baca level beberapa konsumsi itu ternyata cuma dapat maksimum 3% nih pertumbuhannya gitu loh. Tetapi Anda lihat nanti di beberapa chart bahwa ada beberapa faktor yang membantu perekonomian Indonesia. Nah, makanya karena teman-teman di retail pasti bertanya-tanya, kok bisa naiknya 7,7 ya ekonominya? Dari mana? Nah, kita memang bukan dari kita memang bagus di Lebaran saja, tapi setelah itu sayang sekali jatuh.
Kalau Anda lihat ini, ya asal-usulnya ledakan-ledakan seperti volcano yang saya gambarkan di sini, itu apa? Very simple. Setelah liburan, ya setelah liburan tuh selalu meledak. Nah kemarin tuh liburannya Lebaran, yang tahun lalu nggak boleh. Jadi udah dilarang pun masih masuk nekat pulang. Akhirnya ini ledakannya udah kayak Krakatau, Bapak Ibu, yang luar biasa gitu loh. Oke. Jadi dibuatlah yaitu lockdown baru di sini. Seperti itu, ya. Bahkan sekarang udah lebih canggih lagi pakai level-level, ya. Makanya kita belajar banyak, tetapi baru setiap waktu dan harus coba-coba. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa menangani dengan cepat ini seperti itu. Dan kita lihat ada yang bilang Pak offline hancur, iya pasti. Pak online sama aja Bapak Ibu. Ketika kita lagi lockdown, ya semua sama gitu loh. Oke, jadi ini data online yang tahun lalu karena memang seluruh dunia, jadi turun semua karena orang nggak berpikir untuk membeli barang-barang yang tidak perlu gitu istilahnya. Ya, tetapi saya sudah cek beberapa teman online yang tahun ini masih growing gitu istilahnya. Ya, berarti sudah ada terbiasa di sana. Tapi memang segmennya masih kecil. Masih di bawah 5% ya kontribusi dari total bisnis di sana gitu loh. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini untuk bisa lebih canggih lagi nanti ke depan supaya kalau ada ledakan lagi kita masih bisa selamat. Itu dia yang saya bilang, digitalisasi gitu loh. Oke? Jadi selama ini online membantu sedikit gitu, tapi bukan malaikat pelindung. Omsetnya nggak bisa didapat dari online saja di sana. Nah, ini yang saya suggest nih. Saya sudah berulang kali setiap ketemu dengan para pejabat, saya bilang, tolong dong, oke, tanggal merah tahun depan sama tahun depannya lagi, tolong dijadiin hitam semua. Udah jangan ada libur deh, ya suruh di rumah aja di sana istirahat, nonton TV dan sebagainya di sana. Oke. Nah, kedua adalah kita bicara hari ini mengenai digitalisasi. Ya, ini sudah sangat-sangat desperate di sini. Ya, ketika lockdown harusnya kita sudah biasa dong. Ya, jangan kelabakan dengan tidak ada online. Cuma saya ketika kemarin saya ada kena COVID di sana, saya coba belanja online ya dari rumah sakit waktu itu. Ada beberapa kendala nih saya, terutama FMCG dan non FMCG. FMCG saya lihatin range-nya limited di sana. Ya, seadanya saja berarti barangnya seperti di minimarket gitu ya. Tetapi masih ada dibagi dua. Wah, saya pengen ini tapi ada di warehouse. Berarti beda lagi nih, nggak bisa nganterin cepat lagi seperti toko di sebelah rumah kita gitu istilahnya. Nah itu dia tuh, kayak masih belum stok semua di sana. Nah gimana bisa make sure warehouse juga bisa cepat, nggak seperti cuma store. Kedua supermarket. Nah ini dia, saya masih melihat karena benchmark kita nih sekarang ada di seperti Tokped dan Shopee. Produk searching-nya tuh masih belum cepat di sana ya, karena memang kalau belanja grocery itu kan selalu bulky, 2 troli atau 1 troli gitu loh ya kan. Kalau belanja ke mall, toko-toko specialty gitu loh, belanjanya udah tertuju ya spesifik kategorinya. Tapi kalau grocery itu kalau kita ke toko tetap aja kita paling enjoy karena kita udah ada flow-nya gitu. Nah, belanja di online ini kagak ada flow. Nah, gimana supaya orang-orang supermarket ini bisa membuat suatu online belanja tetapi ada flow, gitu ya, misalnya seperti itu, oke? Dan kita lihat di sini delivery juga lama. Saya coba yang namanya satu apps ya, HP namanya, ya kan? Anda tahu HF ya, terkenal, iklannya banyak banget di YouTube, oke? So intinya, tahu nggak? Saya kalau belanja delivery waktu itu dia akan deliver 5 hari. Waduh, saya mau belanja fresh tetapi dia mau deliver 5 hari gimana? Apa ini digitalisasi Indonesia gimana gitu istilahnya kan? Ketiga hypermarket, saya coba hypermarket di sana. Wah, produk searching gua nggak gampang, lebih berat lagi barang-barangnya di sana. Kedua adalah ketika kita beli beberapa produk yang namanya hypermarket kan, wah ini terlalu berat, terlalu banyak barangnya. Ya kalau di hypermarket kan belanjanya trolinya lebih gede juga di sana. Nah, pas lagi mau delivery, wah ini problem nih, mesti dipecah-pecah gitu istilahnya. Ya kedua adalah lokasinya jauh-jauh, mestinya sih nggak jadi persoalan, gitu. Tapi itu dia, last mile-nya mahal Bapak Ibu jadinya. Jadi kita berpikir lagi begitu loh. Nah ini yang kita minta, ayo teman-teman perbaikin secepatnya untuk grocery supaya orang seefisien mungkin, yaitu apa? Cepat, shopping prosesnya sangat enak gitu ya. Lantas juga payment proses juga demikian. Karena kalau kadang-kadang mesti transfer dulu BCA semua gitu loh. Kenapa nggak bisa langsung kredit card gitu istilahnya kan? Ya terakhir adalah delivery. Ya kalau non FMCG ya tetap kalau saya lihatin beberapa produk daripada teman-teman branded di sana masih beberapa produk saja yang ditawarkan ya limited range gitu loh. Kedua dah kalau udah branded, waduh kita jadi pusing. Ini harga ada beberapa soalnya ya.
Mereka juga takut fake gitu istilahnya. Banyak produk palsu soalnya juga di online. Nah, ini yang perlu diyakinkan ya ke depan. Tetapi Bapak Ibu, saya yakinkan kepada Anda semua bahwa generasi ke depan juga sudah mulai berubah menjadi yaitu digital di sini ya. Kita namakan udah bukan teenager lagi tapi adalah screenager di sini. Semuanya ngelihatnya screen terus. Jadi kalau Thomas Jefferson bilang harus ada revolusi. So intinya Bapak Ibu kita harus merevolusi diri kita ya. Tahun 2021 udah berarti masuk ke 2030 eranya di sana. Jadi tolong revolusi bukan evolusi lagi nih. Revolusi gitu ya. Kalau evolusi kita ketinggalan loh masih bisa. Ya seperti satu format retail FMCG yang saya bilang nggak ikut evolusi selama 10 tahun. Ya maaf saya bilang demikian karena saya tidak melihat mereka berevolusi di sana. Yang namanya mini itu jauh cepat berevolusi. Supermarket udah rebound lagi, revival lagi malah sekarang. Nah, hypermarket inilah yang masih belum di sana. Nah, itu yang saya bilang ya. Nah, ini saya ambil contoh satu. Kalau Anda menciptakan suatu digitalisasi, fokus pada consumer convenience, bukan kepada kita sudah digital ya, lantas juga kita prosesnya pakai orang IT, jangan. Harusnya pakai prosesnya di kepalanya konsumen. Maunya apa, mulainya dari mana, berakhirnya di mana di sana semua. Jadi improvement yang diciptakan itu adalah untuk konsumen, dari matanya konsumen di sana. Dan harus berasa banget, eksponensial. Ya, seperti payment di Indonesia digital buat saya itu sama sekali memundurkan buat saya. Karena taking more times dibanding dengan digital yang dibanding dengan malah yang manual pakai cash gitu istilahnya. Ya, itu kemunduran buat saya. Nah, ini salah satu yang ada di Family Mart. Anda tahu sendiri kalau belanja di Family Mart itu convenient banget gitu ya, digitalisasi di sana. Saya ambil contoh saja. Yang saya mau angkat hari ini adalah F&B. F&B sudah melakukan luar biasa, ya karena tapi mereka kan memang fokus menunya juga nggak banyak lain dengan retail kita di sana. Tetapi mereka sudah lakukan hal-hal yang bagus di sana. Ya kalau mau makan tuh tinggal scan cepat sekali gitu istilahnya. Kalau Anda masuk di grupnya misalnya Oju di sini makan, wah cepat sekali gitu istilahnya ya. Contohnya. Nah, gimana retail bisa mengadopsi ya sistem seperti ini? Sekali lagi Bapak Ibu, ya saya sudah baca sana sini, saya pelajari, it's not e-commerce, bukan e-commerce, tetapi adalah omni-channel. Oke, orang hidup dalam fisik dan juga bisa pakai digital, bukan pindah ke digital. Tetap dia mencari kepuasan di yaitu fisik di sini, karena mereka punya hormon, hidupnya hormon. Yang dia cari itu adalah hormon rush-nya di sana, gitu istilahnya. Jadi berpikirlah toko Anda digitalkan, jangan pindah-pindah gitu istilahnya. Nah, ini Indonesia. Wartawan sering-sering nanya saya, Pak, gimana digitalisasi? Lambat ya, karena Indonesia itu dia kalau Anda lihat. Jadi nggak mudah ya, nggak Buat saya jangan terlalu diwaukan juga, jangan terlalu kosong isinya ya. Kita harus mengakui bahwa memang digitalisasi lambat di Indonesia di sana dan kita harus berpikir cari jalan gimana mempercepat gitu loh. Tapi jangan ngomong terlalu besar mengenai digitalisasi. Saya nggak melihat digitalisasi itu wow banget di Indonesia gitu loh, masih proses di sana. Ya di Cina aja 18%, kita Indonesia kalau FMCG ini 1%. Oke, Australia saja, Anda lihat deh, Australia saja yang sudah hebat itu cuma 3% grocery. Kenapa orang bulenya nggak pakai online di masa COVID dan macam-macam? Nggak mau karena orang pengen belanja. Bapak Ibu ada kepuasan belanja fisik gitu istilahnya. Nggak bisa online saja. Segmen tertentu bisa, ya tapi banyak kan nggak bisa. Nah ini dari data Nielsen juga saya ambil di sana dari home panel. Anda lihat di sini perpindahan orang belanja dari hypermarket ke online itu cuma 2%. Dari supermarket ke online cuma di bawah 1%. Minimarket lebih kecil lagi gitu istilahnya. Karena lebih convenient minimarket tinggal jalan 5 menit kelar. Gitu loh, Anda bisa borong dan macam-macam di sana. Nah, ini challenge kita sama-sama. Nah, kita pikirkan karena ke depan harus tetap digitalisasi Bapak Ibu ya. Bukan e-commerce di sini. Nah, karena apa? Saya kasih lihat di sini. Kalau di toko browsing akhirnya dia belanja 73%. Tuh, enaknya impulse purchase tuh demikian, bisnis kita naik ke sana. Ya, nggak berencana beli, gara-gara lihat, pegang, beli di sana. Itulah keuntungan daripada fisik. Tetapi di dunia online, browsing mulu, compare harga mulu seperti itu. Belinya cuma 54%. Nah, tetapi kalau kita sudah punya toko dibantu digital, waduh, itu percentage pembelian naik terus di sana. Karena dia lebih mudah di sana. Udah lihat, dia puas, ya dia keingetan, dia beli di online. Nggak ada problem di sana. Dia nggak puas beli online, dia ke toko lagi, dia ganti lagi seperti itu. Nah, inilah yang dicari oleh konsumen di sana. Oke. Jadi pesan saya adalah pertama
follow the leader. Kalau saya lihatin Tokped, Shopee itu leader dalam hal proses belanja. Nah, ikutin saja formatnya belanja di sana. Tetapi kalau grocery harus beda nih. Harus ada journey kategori by kategori yang menyenangkan kayak kita ke toko di sana. Oke, tetapi yang namanya belanja online harus udah ngikutin tuh Tokped semua. Udah sangat bagus sekali di sana. Gitu ya. Sudah jangan ngubah-ngubah ininya apa journey-nya gitu loh. Kedua adalah consumer perspektif dan objektif. Ini yang menjadi acuan untuk bisa mendevelop apps yang diinginkan oleh si konsumen. Bukan kemampuan daripada IT director memikirkan bagaimana dia mendigitalkan proses belanja. Nggak bisa, Bapak Ibu. Harus konsumen yang menjadi acuan daripada proses belanja. Ketiga adalah consumer itu mengharapkan convenience dari belanja online. Gitu loh, ya. Dia maunya cepat. Makanya harus benchmark berapa menitnya dibandingkan dengan offline gitu istilahnya. Kedua adalah simple dan akurat yang belanja. Saya pernah nyoba, ternyata saya main pick aja, klik, lupa, waduh size-nya kecil. Ketika datang barangnya, nyesel saya, nggak ngeliatin gramnya, nggak ngeliatin size-nya, karena gambarnya sama. Kalau di online kan sama gambarnya gitu istilahnya. Tapi kalau kita pribadi turun kan beda. Tahu mana yang kecil, mana yang gede di sana. Nah itu dia tuh, ya feeling manusianya nggak bisa di sana. Jadi mesti kasih warning di sana. Oke, terakhir dari saya adalah saya buat ini Prokes 2.0. Oke, jadi tolong siapkan nanti berpikir dari lapangan 3.0 seperti apa nanti tahun 2022 pertengahan atau dan selanjutnya. Anda lihat di sini ketika akhir daripada Q2 boom jatuh lebih early daripada daripada prediksi di sana karena ada explosion di COVID ini gitu loh ya. Jadi Q3 buat saya ini burn. Ya, ini udah angus Bapak Ibu Q3 di sini. Agustus pasti berantakan sales kita di sini. Oke, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi September Jawa Bali. Nanti mudah-mudahan Q4 ya. Q4 kita harus turn around ya. Nanti dengerin nih Bu Mei punya di sana. Nggak pantang menyerah, buka toko terus di sana. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi sikat terus ya Q4 di sini. Nah, Anda lihat di sini Q2 dari pemerintah growth-nya bagus sekali, 7,7. Kita juga bingung di sana. Ternyata saya selidikin di sini, wah, ya kan? So intinya nih ada yang hebat, yaitu apa? Konsumsi pemerintah. Mereka spending di sana itu satu. Ya, kalau konsumsi rumah tangga biasa aja nih 6% di sini gitu ya. Nah, nanti kita lihat konsumsinya di mana. Ternyata Bapak Ibu, oke, terbesar adalah Anda lihat 45% growth itu ada di akomodasi dan makan minum. Tuh, Anda lihatin, traveling tuh balik lagi. Orang tuh kenceng sekali mau traveling, mau mudik lah, akhir tahun lah, ya dan seterusnya di sana. 45% Anda bayangkan, gitu loh istilahnya ya. Meskipun masih rendah di sini. Tetapi Anda lihat juga kedua adalah apa? Jual beli mobil, ya karena ada insentif kemarin dari pemerintah diskon pajak semua. Anda lihat pertumbuhannya 38% jual mobil. Tadi saya confirm beberapa pedagang mobil, iya Pak bagus Pak tahun ini. Nah, dua ini Anda bayangkan gitu loh. Dua ini Anda yang mendrag ke atas di sana. Jadi konsumsi kita bukan seperti biasa-biasanya ya Q2 di sini. Jadi mudah-mudahan nanti Q3, Q4 kita cari akal lagi secara nasional. Nah, ini prokes yang saya ajukan kepada asosiasi dan pemerintah. Oke. Kalau masuk ke mall, ke toko, jangan cuma ukur suhu, saya bilang. Karena itu varian yang lama, tapi varian yang baru nggak panas loh Bapak Ibu badannya, saya bilang. Tetapi oksigennya turun, ya itu pun nggak semuanya. Delta ada nggak turun oksigennya. Jadi ini makin susah nih disaring, difilter. Kedua, karyawan kita sama pengunjung harus double maskernya sekarang, ya. Tetap jaga jarak dan juga cuci tangan. Vaccinated harus vaksin yang masuk ke toko dan mana-mana. Lebih jamin ada apa-apa lebih ringan daripada meledak kayak kemarin di sana. Nah, kalau meeting sudah harus antigen lah ya. Antigen sudah mulai turun terus. Mau meeting harus antigen. Jangan sembarangan buka masker Bapak Ibu. Ya, di Australia itu sudah terbukti 4 detik itu. Papasan saja 4 detik Delta sudah transfer Bapak Ibu. Jadi antigen ini penting sekali ya. Kalau namanya meeting buka masker apalagi. Dan terakhir tracing system. Nah, ternyata ya namanya apa peduli ya. Lupa. Apa pakai peduli itu akan mulai dipakai. Tadi saya ke mall, saya cek, ya saya coba. Peduli Lindung, Pak Yongki. Hah? Peduli Lindung. Ya, makasih Bu Mei. Peduli Lindung. Tadi saya bilang ke timnya Bu Mei di sini, Vinda, tolong bikinin video dong, bagaimana mendownload dan pakai
yang namanya Peduli Lindung. Oh, lagi dibikin Pak sama Range Market Group. Wah, luar biasa Range Market Group. Ayo sini saya bantuin viralin di sini dan teman-teman di sini coba bantuin viralin. Oke. Itu harus di-download sekarang. Ketika Anda masuk mall, Anda scan barcode. Ketika Anda keluar mall, Anda scan barcode yang beda lagi. Jadi Anda tahu ada di dalam atau enggak selama itu. Di Australia juga demikian. Saya hari ini masih dapat email dari misalnya Broadway, telah terjadi tracing, ada orang kena COVID di Broadway dari jam 8 sampai jam 9. Wah, itu luar biasa kalau bisa kayak begitu. Apakah kita ada di toko itu pada waktu itu, kita harus cepat-cepat cek ke dokter di sana, gitu istilahnya. Ya. Jadi kalau nggak ada data itu, susah Bapak Ibu, gitu istilahnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini sistem jalan pelan-pelan, mall sudah bisa adaptasi, toko-toko juga demikian. Gitu ya. So, Bapak Ibu, kita cuma punya harapan Q4 nih, buat Q22. Kita balasin loss kita kemarin. Ya, pertama adalah saya mengharapkan udah jangan ada lagi. Kita sudah belajar di sini. Ini Indonesia kalau udah dikasih hati mintanya amplak di sini. Oke, no more COVID explosion kalau bisa. Ya, kalau bisa long holiday langsung itemin semua, nggak boleh holiday. Ya, ini Bu Mei paling suka nih holiday. FMCG suka turun nih salesnya ya kan, orang happy keluar kota semua. Kedua adalah prokes 2,0 execution harus ikutin secara disiplin. Dan kita lagi pikirin untuk 3.0 karena sudah ada nanti lambda dan macam-macam, bukan delta lagi nih, ada lambda dan seterusnya semua ke depan. Jadi virusnya berubah terus. Nah, ini juga ya, ternyata waduh, saya sudah melihat tahun lalu dan sekarang Indonesia ini kalau mau turn around itu cepat sekali Bapak Ibu. Orangnya suka belanja ya. Ini duit kelas menengah ke atas, duitnya banyak di bank gitu loh. Tinggal panggil dia ke dalam, bikin kita save belanja, pasti naik di sana. Digitalisasi apalagi ya, supaya kita bisa orang kelas atas ini kita digitalisasi yang mudah banget buat dia. Karena orang kelas atas ini paling susah, dia tinggal ngomong udah datang tuh barang soalnya, tinggal teriak ya udah datang. Nah, gimana digitalisasi bisa mudah di sana. Nah, buat saya saatnya adalah jangan kendor. Ya, ini ekonomi kita tuh sudah diincer banyak luar negeri untuk masuk ke sini, jangan kendor. Jadi tetap ya dapatkan capital kalau bisa. Nah, itu nanti dengerin Pak Vincent, oke, untuk bisa startup lagi di sini ya. Talents kita nih kalau bisa orang-orang bagus kita juga kita keep di sini. Gitu istilahnya ya. Terakhir adalah sekali lagi digital adalah oksigen. Sudah sangat desperate kita harus bisa digitalisasi berjalan di dalam. Oke, ngitung stok itu susah. Anda lihat ya, selama rumah sakit kemarin nggak ada obat, nyari stok obat itu susah. Kenapa? Nggak ada digitalisasi, Bapak Ibu. Sama dengan retail, kita lagi nyari suatu barang, kalau nggak ada data stok gimana gitu istilahnya, digitalisasi. Nah, inilah Indonesia harus berubah. Dan saya sudah melihat Indonesia proven, Pak. Kalau mau quick turnaround itu bisa gitu istilahnya. Ya. Nah, itu saya terakhir, mudah-mudahan bisa kasih semangat kepada Anda, kasih perspektif. Mudah-mudahan Q4 kita sikat terus, jangan kasih kendor. 2022 harusnya lebih bagus lagi. Oke, mudah-mudahan kita bisa dapatkan apa yang kita loss selama 2 tahun kemarin, gitu ya. Dan sekali lagi nggak usah pusing new normal, next normal nggak usah pusing. Pokoknya orang Indonesia tuh tukang belanja, tukang enjoy. Oke, kebiasaan belanja nggak banyak berubah di sana. Ya, tapi dengan digitalisasi harusnya lebih banyak lagi belanja. Sekali lagi, gitu loh. Ya, baik, makasih.